Halo teman-teman semua, kenalin aku Arik Zakin Hibrizi dengan NIM C1401231041 dari kelompok 7 Paralel 2. Di sini saya akan menceritakan terkait perjalanan saya selama di praktikum teknologi produksi plankton, bentos, dan alga atau biasa dikenal dengan praktikum TP2BA. Oke, yang pertama itu diawali dengan kultur Spirulina platensis dan Chlorella vulgaris skala laboratorium. Langkah pertama itu dengan persiapan wadah. Diawali dengan pembersihan botol kaca dengan sikat dan sabun hingga bersih. Lalu botol kaca diisi dengan 800 ml air. Lalu disterilisasi dengan klorin sebanyak 0,5 ml per liter. Lalu ditunggu 30 menit dibarengi dengan proses aerasi. Setelah itu, air dinetralkan dengan 4 ml per liter natrium tiosulfat. Lalu ditunggu kembali selama 30 menit. Lalu ditambahkan pupuk walna 1 ml per liter dan penambahan vitamin mix 0,1 ml per liter. Kemudian diaerasi dan tunggu 15 menit. Selanjutnya diberikan inokulan sebanyak 10% dari volume sehingga dimasukkan 100 ml inokulan. Nah, untuk inokulan ini menyesuaikan kembali dengan kebutuhan, apakah Chlorella vulgaris yang digunakan atau Spirulina pratensis yang mau kita kultur. Yang pasti kultur keduanya itu sama saja, hanya beda di inokulannya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan densitas Chlorella vulgaris dan kita lakukan pengecekan untuk melihat ciri-ciri dari Spirulina platensis di laboratorium atas divisi nutrisi menggunakan mikroskop dan hemositometer mulai dari H0, H1, H2 sampai dengan H6. Oke, praktikum yang kedua adalah kultur Spirulina platensis dan Chlorella vulgaris skala intermediate. Nah, langkah pertamanya yang pasti kita mulai dari persiapan wadah. Diawali dengan pembersihan galon dengan sikat dan sabun hingga bersih. Lalu galon diisi dengan air 9 liter. Lalu disterilisasi dengan klorin sebanyak 0,5 ml per liter atau 5 ml. Lalu ditunggu 30 menit dibarengi dengan proses aerasi. Setelah itu air dinetralkan dengan 4 ml per liter atau 40 ml natrium tiosulfat. Lalu ditunggu kembali selama 30 menit. Lalu ditambahkan pupuk walna 1 ml per liter atau 10 ml dan penambahan vitamin mix 0,1 ml per liter atau 1 ml. Lalu diaerasi dan tunggu 15 menit. Lalu diberikan inokulan sebanyak 10% dari volume sehingga dimasukkan 1 liter inokulan. Untuk inokulan seperti sebelumnya itu menyesuaikan kembali dengan kebutuhan, entah menggunakan yang Chlorella atau Spirulina. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan densitas Chlorella vulgaris dan melihat ciri-ciri dari Spirulina platensis di laboratorium atas divisi nutrisi menggunakan mikroskop dan hemositometer dari H0 dan H6 saja. Nah, kemudian kultur yang selanjutnya adalah kultur dengan treatment nutrien, yang mana untuk langkah-langkahnya itu sebetulnya sama persis dengan kultur skala intermediate yang sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan dosis pupuk di masing-masing kelompok. Nah, berikut adalah dosis-dosisnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses kultur ulva. Nah, karena paralel 2 mendapatkan ulva reticulata, maka saya akan memaparkan terkait kultur ulva reticulata. Yang pertama dimulai dengan pembersihan 3 toples plastik hingga bersih. Lalu mempersiapkan volume air sesuai dengan salinitas target. Dan kelompok saya mendapatkan di salinitas 25 ppt. Untuk memastikan salinitas sesuai, dicek menggunakan refraktometer. Lalu diberikan penambahan pupuk PES sebanyak
4 mili per liter atau 6 mili. Lalu masukkan juvenil uva reticulata ke dalam toples, lalu diberikan aerasi. Nah, toplesnya ini bisa diberi lubang terlebih dahulu di bagian atasnya supaya bisa dilakukan pemberian aerasi. Nah, lalu amati pertumbuhannya selama 3 minggu dengan tiap minggu dilakukan pergantian air sebanyak 100% dan perhitungan biomasanya. Selanjutnya adalah proses dekapsulasi artemia. Pertama adalah melakukan perendaman kista pada larutan hipoklorit. Lalu diaduk dan didiamkan selama 10 menit. Siste kemudian disaring dan disiram dengan natrium tiosulfat. Lalu disiram kembali dengan air tawar hingga tidak lagi tercium bau klorin. Selanjutnya, siste dimasukkan ke dalam plastik dan ditambahkan air laut. Lalu dimasukkan ke dalam freezer. Pada minggu selanjutnya, kita melakukan proses enrichment artem atau pengkayaan artemia dan penetasan artemia. Pengkayaan ini menggunakan minyak ikan sebanyak 0,5 mg dan kuning telur sebanyak 8,3 mg serta air 100 ml. Lalu siapkan wadah galon dengan air tawar dan garam sebanyak 175 gram. Lalu air dihomogenkan dengan aerasi. Kemudian aduk larutan pengkayaan selama 1 menit. Setelah itu baru dituangkan ke wadah kultur. Tebar siste hasil dekapsulasi dan tunggu selama 12 jam. Selanjutnya proses pemanenan artemia dilakukan dengan cara menutup bagian atas wadah kultur dengan kain hitam dan menyisakan bagian bawahnya. Lalu diberikan pencahayaan pada bagian bawah selama 15 menit. Lalu ambil artemia yang sudah menetas untuk dicek di laboratorium. Minggu selanjutnya kita akan melakukan kultur nanochloropsis, yang mana si nano ini nantinya akan berperan sebagai pakan rotifera. Nah, pertama diawali dengan melakukan persiapan wadah dan menyesuaikan salinitas media sesuai target. Prosedurnya sama persis seperti kultur mikroalga, yang mana mulai dari pemberian klorin, natrium tiosulfat, pemberian pupuk, vitamin mix, dan inokulan. Salinitas pada wadah kultur disamakan dengan salinitas inokulan. Minggu selanjutnya dilakukan rekultur kembali pada nanochloropsis dengan menggunakan hasil kultur sebelumnya sebagai inokulan dengan rasio air dan inokulan sebesar 6:4 serta diberikan lagi vitamin mix dan pupuk. Selanjutnya proses kultur rotifera, tapi sebelum itu dilakukan perhitungan kepadatan awal dari inokulan. Lalu wadah kultur dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan inokulan rotifera dan dipersiapkan salinitasnya menggunakan spektrofotometer dan garam. Lalu ukur nanochloropsis pada gelas ukur dan sesuaikan salinitas chloropsis dengan salinitas rotifera. Kemudian tinggal dikultur lalu diamati. Hai, jadi kita udah selesai. Praktikum TP2BA. Kita udah beres-beres. Tapi habis ini aku masuk nutrisi, jadi aku bakal ketemu gini-gini terus. Dadah guys. Udah mulai penelitian semester depan. Dadah.